Yang pertama, dalam semua usaha kita, usahakanlah perbetul niat kita. Sesungguhnya setiap usaha kita dengan niat mencari yang halal itu menjadi ibadah. Dengan makna membantu umat Islam dengan usaha kita yang jujur dan benar, itu akan menjadi ibadah. Usaha kita untuk memberi makan fakir miskin dan memberi makan untuk anak kita dan keluarga kita, maka usaha kita dengan niat itu akan bernilai ibadah. Dan usaha kita supaya usaha saya ini adalah tak lain mengisi waktu saya supaya saya tidak berbuat jahat, tidak mencuri, tidak hal-hal yang lain yang negatif. Niat saya adalah ini, itu akan menjadi ibadah. Usaha saya ini akan menjadi ibadah. Nah, sekali lagi, supaya usaha ini dengan niat ibadah, maka dalam praktek kita, jadikanlah usaha kita itu jauh daripada hal-hal yang berkenaan dengan yang dilarang dalam agama. Jauhi daripada riba, jauhi daripada penipuan, jauhi daripada pemalsuan dan yang lain-lain. Jauhi itu. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk membuat usaha yang merupakan usaha yang sifatnya betul-betul diperlukan oleh umat Islam. Usaha yang betul-betul, yang kalau usaha kita itu tidak maju ataupun di bidang itu tidak maju, maka umat akan berpengaruh. Di bidang inilah terus berusaha. Itu adalah nasihat daripada para ulama. Kalau saya membangun sebuah usaha, yang usaha itu sifatnya adalah melalaikan umat, itu usaha yang makruh. Maju tapi Ustaz, untungnya banyak, tapi usaha saya itu menjadikan umat lalai. Bukannya suatu hal yang sangat vital bagi umat, penting bagi umat. Kawan-kawan yang buat usaha bimbel dan yang lain, saya sangat setuju sekali. Buatlah, cari cara-cara bagaimana mempermudah umat-umat Islam ini, anak-anak Islam ini, mereka ada metode untuk belajar dengan baik dan benar. Maaf saya katakan, kita tidak diajarkan di sekolah kita cara untuk belajar. Tidak diajarkan itu. You belajar. Padahal cara membaca yang baik dan benar seperti apa? Tidak diajarkan. Cara mencatat yang baik dan benar tidak diajarkan. Pokoknya catat diri yang galak roh, kibat roh nanti. Padahal perlihat dan penuh cara membaca buku, membuat sebuah konklusi misalnya. Kemudian kita mendengar, mencatat seperti apa yang cepat. Itu kan cara-cara semua. Nah, kawan-kawan yang bimbel, ajarkan kepada anak-anak kita itu cara kalian belajar. Matematika yang susah, kita cari cara bagaimana menyelesaikan itu dengan cara mudah. Itu mempermudah bagi umat. Nah, cari cara-cara itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa linanzura kaifa ta'malun. Sesungguhnya inna ja'alnakum khala'ifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun. Sesungguhnya kami menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini supaya kami melihat kalian kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Lihat penekanan Al-Quran, bagaimana, how. Jadi Al-Quran akan Allah menanyakan kepada kalian bagaimana kalian berbuat cara kan? How-nya kan cara. Tapi dia mandang pun dah bergerak. Buat mandang pun dah. Al-Quran mengatakan cara. Bagaimana kalian berbuat? Maka usaha kita bagaimana instrumen supaya mempermudah itu adalah usaha yang akan ditanyakan oleh Allah. Itu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Nah, buatlah usaha-usaha yang mempermudah bagi umat ini, mempermudah bagi masyarakat kita. Kalau bidang pendidikan, mempermudah menguasai bagaimana mereka menguasai hal-hal yang sulit bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita semakin cerdas. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, niatkanlah dalam usaha yang kita buat, kita itu sebagai pelaku zakat. Pelaku zakat. Bukan yang menunaikan zakat, tapi pelaku zakat. Beda. Orang yang menunaikan zakat, menyekat topeng, baiklah. Menyekat nisab ni, baik. Tapi pelaku zakat,
dari awal usaha, pakai nebaknya supaya lebih gede. Kenapa bangun usaha ini? Supaya nanti hasilnya saya akan mengeluarkan zakat. Jadi pekerjaan dia supaya memperbanyak zakat bagi umat. Itu tujuannya sudah dari awal. Jadi bukan orang yang diambil zakatnya, memang bekerja untuk zakat, pelaku zakat namanya. Fa'il zakat, pelaku zakat. Bukan yang menunaikan zakat saja. Lebih daripada menunaikan, maka usahanya untuk itu. Dan terakhir adalah introspeksi diri dan jagalah keseimbangan dalam hidup. Puaslah dalam usaha, dalam artian bahwa jaga keseimbangan. Kalau memang usaha itu di situ kita belajar bagaimana mencari untung, di situ kita belajar bagaimana mencari laba, dan kita berhubungan dengan sifatnya materi, itu harus diseimbangkan dengan kebutuhan rohani kita. Pada saat kita beribadah, ibadahlah dengan cara yang benar. Memang usaha kalian akan bekerja, pegang yang cukup dengan Allah, pahamlah, introspeksi dirilah. Jaga keseimbangan itu baik-baik. Karena beda usaha muslim dan bukan muslim, dia walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupa ya. Kita disuruh untuk mengejar akhirat, tapi jangan lupa dengan dunia. Artinya apa? Akhirat, sebenarnya usaha kita semua untuk akhirat, tapi dikatakan jangan lupa untuk dunia. Bukan carilah dunia, jangan lupa akhirat. Bukan itu. Al-Quran mengatakan jangan kamu lupa dunia. Artinya apa? Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Tapi kita hari ini kejar dunia, baik dua akhirat tuh. Nyampe lah baik dua akhirat. Jadi laju dunia yang berada. Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dunia. Akhiratnya kencang. Sampai harus diingatkan jangan lupa dunia. Itu format Al-Quran kalau kita berusaha. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.